Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walis Yani, NIM 07011382429229. Di sini saya akan memaparkan esai yang saya buat untuk pengganti tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Revolusi Pelayanan Publik, Aplikasi Keluarga Maju untuk Masa Depan Masyarakat Musi Banyasin. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Wawan Risawan 2019. Kemudian, inovasi pelayanan publik merupakan suatu ide, jasa, teknologi, sistem struktur, maupun administratif yang baru dan mempunyai manfaat, yaitu untuk meningkatkan pelayanan yang sudah ada sebelumnya menjadi lebih baik lagi dan dapat membuat masyarakat lebih terpuaskan dari sebelumnya. Dikutip dari anggaran ini pada tahun 2019. Di era digital, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan inovasi berbasis teknologi demi memberikan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Kabupaten Muba, Sumatera Selatan mengambil langkah progresif melalui program Keluarga Maju. Inovasi ini mengintegrasikan sistem digital dalam pendataan dan distribusi bantuan sosial, menjadikannya tonggak penting dalam revolusi pelayanan publik di daerah tersebut. Kemudian adalah latar belakang program Keluarga Maju. Musi Banyu sebagai salah satu kabupaten yang menghadapi tantangan sosial ekonomi signifikan, memiliki fokus besar pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang hadir untuk mengatasi tantangan ini adalah program Keluarga Maju, yang dirancang untuk memperbaiki sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial. Program ini muncul sebagai respon terhadap permasalahan klasik dalam penyaluran bantuan, yaitu ketidakakuratan data, penerima manfaat, dan proses distribusi yang seringkali terhambat oleh birokrasi yang lambat dan rawan kesalahan. Bahkan, menurut Purbaningrum dan Edi Nugraha pada tahun 2023, salah satu masalah yang sangat mendasar adalah ketidaktepatan sasaran, di mana bantuan sosial tidak selalu tepat sasaran dan tidak mencapai kelompok yang membutuhkannya secara paling mendesak. Kemudian ada keunggulan aplikasi Keluarga Maju. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah menyederhanakan birokrasi lebih efisien demi meningkatkan layanan kepada masyarakat, menurut Endriana Wahyu Alita dan Supriyadi pada tahun 2019. Fitur utama diantaranya adalah pendataan real time, yang memungkinkan petugas lokal memasukkan data langsung ke dalam aplikasi. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas juga menjadi keunggulan karena setiap data yang masuk dapat dilacak oleh wewenang. Kemudahan akses juga dihadirkan melalui antarmuka yang ramah pengguna sehingga dapat dengan mudah digunakan oleh petugas pendataan maupun masyarakat. Yang selanjutnya adalah fitur data multilevel memungkinkan pembangunan data dari berbagai kecamatan dan desa dalam satu platform terpusat yang memudahkan analisis data secara menyeluruh. Kemudian ada aplikasi ini memberikan penghematan waktu dan biaya di mana proses sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dengan hitungan jam, sekaligus mengurangi biaya administrasi yang biasanya dibutuhkan untuk proses manual. Kemudian ada dampak positif bagi pelayanan publik. Penerapan aplikasi Keluarga Maju membawa dampak positif yang signifikan bagi pelayanan publik, baik untuk pemerintah, daerah, maupun masyarakat. Sistem ini memberikan efisiensi dalam proses pendataan dan distribusi bantuan sosial, memungkinkan data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diberikan tepat sasaran tanpa penundaan atau kesalahan distribusi. Selain itu, transparansi yang dihadirkan melalui aplikasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Kemudian ada tantangan dan implementasi. Beberapa tantangan dan implementasinya yaitu, yang pertama ada kesenjangan teknologi, di mana tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Kesenjangan digital terlihat jelas di mana daerah perkotaan memiliki infrastruktur teknologi yang lebih baik dan akses yang lebih tinggi ke perangkat digital dibandingkan dengan daerah pedesaan dan terpencil, menurut Subroto, Supriyandi, Wirawan, dan Rukmana pada tahun 2023. Yang kedua ada adaptasi penggunaan aplikasi Keluarga Maju, yang juga menjadi kendala karena bagi petugas pendataan maupun masyarakat memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan teknologi baru ini. Yang ketiga ada keberlanjutan program, di mana pemeliharaan sistem dan pembaruan aplikasi memerlukan anggaran serta komitmen jangka panjang dari pemerintahan daerah. Ada pula harapan untuk program Keluarga Maju di masa depan. Reformasi pelayanan publik tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, tetapi juga dilakukan untuk di pemerintahan daerah. Sebagai berjalan sesuai, sukses, tetapi tidak sedikit masih memiliki hambatan serta regulasi di tingkat nasional yang masih belum terkonsilasi dengan baik, menurut Sebayang, Sihombing, dan Warjio tahun 2022.
Program Keluarga Maju diharapkan dapat menjadi model inspiratif bagi daerah lain dalam mengelola program bantuan sosial yang berbasis teknologi. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar, diperlukan beberapa langkah strategis. Salah satunya adalah peningkatan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil. Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin harus berkomitmen untuk memperluas jaringan internet dan menyediakan perangkat yang memadai agar seluruh wilayah dapat terhubung dengan sistem ini secara optimal. Aplikasi Keluarga Maju adalah langkah inovatif yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk merevolusi pelayanan publik. Dengan pendekatan yang efisien, transparan, dan akuntabel, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan di Musi Banyuasin. Keberhasilan program ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi tantangan pelayanan publik baik di masa depan. Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat, MUBA berpotensi menjadi contoh nasional dalam reformasi birokrasi berbasis teknologi. Revolusi pelayanan publik dimulai dari Musi Banyuasin dan program Keluarga Maju adalah buktinya. Kemudian ada aplikasi program Keluarga Maju. Kemudian ada referensi saya menggunakan Mendeley, dan saya menggunakan 7 jurnal. Cukup sekian esai yang dapat saya paparkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.